Selamat siang Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara Public Expose tahunan PT Apexindo Pratama Dita Tbk. Izinkan saya menyampaikan pemaparan mengenai profil dan kinerja Apexindo selama tahun 2024. Perseroan didirikan sejak tahun 1984 sehingga tahun 2024 adalah tahun ke-40 Apexindo memberikan kontribusi untuk negeri, khususnya dalam industri migas dan geothermal Indonesia. Alhamdulillah, Apexindo telah mampu berjalan sejauh ini di tengah berbagai dinamika industri migas seperti yang kita ketahui bersama. Berikutnya adalah riwayat singkat mengenai Apexindo. Seperti tadi telah disebutkan di awal bahwa perseroan berdiri sejak tahun 1984, tepatnya pada 20 Juni, dan pada tahun 2002, perseroan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi sejak awal berdiri, Apexindo telah mencatatkan hampir 85 juta jam kerja dengan aman dalam menyelesaikan lebih dari 170 kontrak pengeboran dalam dan luar negeri, dengan total jumlah sumur hampir mencapai 2.500 sumur, baik di darat, termasuk geothermal dan juga di lepas pantai, dan juga telah menerima berbagai penghargaan dari stakeholder. Statistik ini merupakan bukti nyata kontribusi Apexindo dalam industri energi, migas, dan geothermal Indonesia. Selain itu, beberapa highlight lainnya adalah bahwa selama lebih dari 30 tahun, Apexindo telah mendukung pengembangan blok Mahakam selama lebih dari 30 tahun secara terus-menerus tanpa terputus, dan juga berbagai penghargaan yang kami terima, tidak hanya dari klien, namun juga dari pemerintah, asosiasi, maupun media independen. Berikutnya adalah klien-klien utama perseroan. Ini adalah beberapa nama besar di industri energi yang pernah menggunakan jasa pengeboran perseroan, baik di dalam maupun di luar negeri, baik offshore, lepas pantai, maupun darat atau onshore. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai aset yang dimiliki perseroan. Ini adalah armada perseroan. Yang pertama adalah rig lepas pantai tipe jackup. Kami saat ini, Apexindo saat ini memiliki 1 unit. Bisa digunakan untuk fase eksplorasi, pengembangan, dan juga produksi. Untuk pengoperasian kedalaman air hingga sampai 120 meter dengan kapasitas personel sebanyak 140 orang kru per rignya. Berikutnya adalah masih rig lepas pantai dengan tipe swarm barge. Saat ini Apexindo memiliki 3 unit, rig Crisis, rig Myra, dan rig Yani. Rig ini biasa digunakan untuk fase eksplorasi, pengembangan, dan juga produksi. Kedalaman air sedikit lebih dangkal, hanya sampai 10 meter, dengan kapasitas personel juga lebih sedikit dibandingkan dengan rig jackup, yaitu 100 orang kru per rignya. Berikutnya adalah rig darat. Apexindo saat ini memiliki 6 unit rig darat, sama bisa digunakan untuk fase eksplorasi, pengembangan dan produksi untuk pengeboran darat, dengan kapasitas personel 110 sampai maksimal 200 orang satu rignya, untuk pengoperasian di bidang migas, panas bumi, dan juga coal bed methane. Selanjutnya, ini adalah sertifikasi yang diterima Apexindo sehubungan dengan komitmen perseroan untuk menjamin kualitas pelayanan dengan standar dan sertifikasi baik nasional maupun internasional. Saat ini, Apexindo adalah perusahaan tersertifikasi dengan 3 ISO, yaitu ISO 9001-2015 untuk sistem manajemen mutu, ISO 14001-2015 untuk sistem manajemen lingkungan, dan ISO 45001-2018 untuk sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Selain itu, Apexindo juga terdaftar pada International Association of Drilling Contractors. Dalam upaya menciptakan area kerja yang aman, kami secara konsisten melakukan berbagai program untuk memastikan bahwa keselamatan adalah hal yang utama di perseroan. Hingga akhir Oktober, perseroan telah mencatatkan jumlah jam kerja sebanyak lebih dari 2 juta dengan zero LTI atau tanpa lost time incident. Diagram yang kami sajikan adalah catatan kinerja perseroan, catatan
kinerja keselamatan perseroan dibandingkan dengan catatan dari IADC selama 10 tahun terakhir, di mana kami secara konsisten berada di bawah rata-rata industri yang diwakili oleh perusahaan yang tergabung dalam IADC. Untuk selanjutnya kita akan lihat statistik per rig yang ada di Apexindo, di mana ini adalah yang kami sajikan adalah 3 catatan terbaik untuk offshore di bagian atas. Ada rig Crisis, lebih dari 17 tahun telah beroperasi tanpa LTI, rig Maira 12 tahun beroperasi tanpa LTI, dan rig Yani telah 7 tahun 5 bulan beroperasi tanpa LTI. Untuk 3 terbaik di rig darat kami, ada rig 9, sudah lebih dari 15 tahun beroperasi tanpa LTI, lalu rig 10, selama 10 tahun lebih beroperasi tanpa LTI, dan juga rig 4 telah beroperasi 5 tahun 3 bulan tanpa lost time incident. Ini merupakan bukti komitmen Apexindo dalam menciptakan area kerja yang aman bagi semua pihak. Selain keselamatan kerja, salah satu komitmen Apexindo adalah membangun kapasitas nasional. Hal-hal yang kami lakukan ini adalah upaya memaksimalkan potensi di dalam negeri demi membangun kapasitas nasional. Saat ini, Apexindo dimiliki oleh 68% pemegang saham WNI dan juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Saat ini, lebih dari 98% tenaga kerja di perusahaan adalah warga negara Indonesia. Hal lain yang juga kami lakukan adalah memastikan pemenuhan komitmen local content atau TKDN, tingkat komponen dalam negeri, yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan di dalam kontrak. Apexindo berhasil lulus 100% dalam verifikasi secara independen. Hal lain yang juga kami pastikan adalah keberpihakan dalam negeri yang tinggi. Dan hal ini dibuktikan dengan tercantumnya perusahaan di dalam buku apresiasi produk dalam negeri yang diterbitkan oleh Ditjen Migas. Hal lain yang juga dipastikan adalah komitmen local content. Kita akan bahas sedikit mengenai local content atau biasa disebut dengan tingkat komponen dalam negeri yang disingkat TKDN, yang juga merupakan salah satu fokus pemerintah dalam mengembangkan industri migas nasional. Setiap tender kontraktor seperti Apexindo akan diminta komitmennya mengenai tingkat penggunaan komponen dalam negeri, berapa banyak dalam satu proyek yang bisa diberikan. Minimal sama dengan ketentuan yang diberikan oleh klien, misalnya 70%. Lalu setelah kontrak berakhir, akan dilakukan verifikasi oleh lembaga independen. Saat ini ada 2, yaitu Sukovindo dan Surveyor Indonesia, untuk memastikan terpenuhinya komitmen tersebut. Di dalam sajian slide yang ditampilkan, alhamdulillah Apexindo berhasil untuk selalu atau 100% memenuhi komitmen yang sudah disampaikan di awal kontrak, bahkan dengan hasil yang lebih tinggi dari yang dipersyaratkan. Bisa kita lihat bersama bahwa selama 5 tahun terakhir sudah dilakukan 11 verifikasi untuk periode kerja 2017 hingga 2021 oleh 7 armada perseroan, di mana kami berhasil memenuhi 100% pemenuhan TKDN sesuai aturan yang ditetapkan. Jadi bisa dilihat bahwa periode kerja 2017 sampai 2021 verifikasi dilakukan setelahnya, yaitu di periode 2020 sampai dengan 2023, seperti yang disajikan dalam slide. Berikutnya adalah bendera Indonesia. Ini juga upaya perseroan memaksimalkan potensi dalam negeri dengan memastikan rig-rig, terutama rig Swarmbird untuk pas pantai kami, telah berbendera Indonesia. Dan ini telah dilakukan jauh sebelum ada peraturan atau penetapan dari pemerintah. Perseroan telah berinisiatif untuk mengubah bendera kapal-kapal atau rig-rig di pas pantai berbendera Indonesia. Rig Crisis telah berbendera Indonesia sejak tahun 2010, demikian juga dari rig Maira, dan terakhir adalah rig Yani di tahun 2011. Selanjutnya, upaya perseroan dalam memaksimalkan potensi dalam negeri telah mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi. Contohnya, adalah 3 yang kami sajikan di sini. Dari Kementerian ESDM, perseroan mendapatkan penghargaan Cinta Karya Nusantara, predikat perunggu. Lalu dari klien kami, dari grup Pertamina, dari Pertamina Hulu Energi, perseroan juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best Achievement TKDN di Regional 3 Pertamina. Lalu yang terakhir, yang paling baru,
Majalah independen SWA dari Media Group juga memberikan peringkat very good, di sini sangat baik. Ada kegiatan Indonesia Best Companies in Adopting Local Content Awards 2024, di mana Perseroan juga melakukan serangkaian penjurian dari tim juri independen untuk mengetahui inisiatif dan juga implementasi local content, pemenuhan local content di dalam kegiatan operasional Perseroan. Berikutnya kita akan berbicara sedikit mengenai kontribusi yang telah dilakukan oleh Perseroan, khususnya dalam industri migas Indonesia. Sesuai data dari SKK Migas bahwa total investasi hulu migas Indonesia masih berdinamika. Di tahun ini hingga 30 September 2024 seperti disajikan baru tercapai 9,3 miliar US dollar dari target pemerintah sekitar 17 miliar USD di tahun 2024. Dengan demikian tingkat utilisasi perusahaan juga bergerak mengikuti dinamika di industri. Dan per Oktober 2024, rig lepas pantai membukukan 80%, sementara rig darat membukukan 22%. Highlight lain yang bisa disampaikan adalah bahwa hingga kuartal ketiga 2024, kinerja Perseroan berhasil membukukan zero lost time incident. Lalu juga ada peningkatan aktivitas khususnya di bidang panas bumi. Dan juga di tahun 2025 kami melihat adanya potensi peningkatan utilisasi yang mudah-mudahan bisa terrealisasi dengan baik. Dan juga salah satu highlight kami adalah reaktivasi dari rig darat, rig 14, untuk bekerja di kontrak yang baru. Selain kinerja, berikut juga kami sampaikan beberapa tantangan yang dihadapi oleh Perseroan. Bahwa sebagai satu perusahaan yang menggunakan aset berupa rig, tentunya ketersediaan spare part yang sesuai dengan original equipment manufacturer harus tersedia. Selain itu, tantangan berikutnya bahwa tidak semua supplier utama memiliki stok spare part di dalam negeri. Dan juga saat ini kami menghadapi tantangan berupa keterbatasan teknisi berpengalaman dari para supplier utama kami. Namun tentunya tantangan ini kami coba mitigasi dengan melakukan koordinasi dan juga komunikasi yang baik dengan para pemasok. Dan kami juga melakukan evaluasi terhadap pemasok OEM secara berkala untuk memastikan ketersediaan peralatan jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Lalu kami juga mengembangkan kemitraan yang strategis dengan supplier berupa koordinasi dan komunikasi yang baik. Dan juga kami melakukan pemetaan terhadap rantai supply, menghindari adanya kebutuhan mendadak terhadap barang-barang terutama yang tidak ada stoknya di dalam negeri. Selain itu, tantangan berikutnya adalah personel. Ini juga merupakan tantangan tersendiri, mengingat semakin sedikitnya ketersediaan personel yang berpengalaman, khususnya di bidang pengeboran. Selain itu juga ada batasan umur, batasan usia pensiun bagi karyawan-karyawan yang ingin masuk atau bertugas di atas rig. Cara mitigasi yang kami lakukan adalah mendesain program untuk generasi muda yang memiliki talenta agar diberikan pelatihan yang siap mendukung kinerja perusahaan, tentunya dengan kompensasi yang kompetitif. Karena pada prakteknya, industri pengeboran merupakan industri yang high risk, sehingga kita harus memastikan personel yang masuk ke dalam atau yang ada di atas rig merupakan personel yang mengetahui kegiatan yang harus dilakukan dan juga memiliki pengalaman untuk memastikan terjaganya keselamatan semua pihak. Tantangan selanjutnya adalah kondisi kontrak. Ini tantangan eksternal yang juga dihadapi Perseroan bahwa saat ini kebanyakan masih berdurasi pendek, maksimal 12 bulan, sehingga juga membatasi ruang gerak Perseroan dalam hal investasi yang kira-kira bisa diberikan di dalam satu proyek. Selain itu juga kami mengalami beberapa penundaan proses tender, hingga ada biaya tunggu yang dikeluarkan untuk persiapan proyek. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab kontraktor seperti Apexindo, kontraktor pengeboran yang semakin besar, namun harga sewa atau harga daily rate-nya tetap sama dari klien. Mitigasinya yang kami lakukan adalah kami melihat mulai ada terjadi perubahan tren, di mana potensi kontrak mulai berdurasi di atas
12 bulan dan ada opsi tambahan setelahnya. Ini tentunya memberikan ruang bagi Apexindo untuk bergerak lebih fleksibel dalam hal investasi. Selain itu juga untuk memastikan tercukupinya kebutuhan efisiensi biaya dalam kegiatan operasional merupakan hal-hal yang program-program yang kami lakukan untuk memastikan bahwa tiap program kerja kami adalah efisien. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai armada aktif perseroan saat ini, bahwa bagaimana kami masih terlibat aktif dalam program pemerintah untuk mencapai target lifting migas dan energi terbarukan. Saat ini Rekiami, Tasya, Rekmaisis, dan Rekmaera masih bekerja untuk Pertamina Hulu Mahakam di beberapa lokasi mereka, dan juga satu Rik Darat yaitu Rik 14 masih bekerja hingga April 2025 di daerah Riau. Melengkapi penjelasan mengenai kinerja perseroan, berikut adalah fokus perseroan pada program berkelanjutan atau Environment Social Governance (ESG). Bahwa Apexindo selalu mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam kinerja operasional sebagai panduan atau pedoman perseroan menuju masa depan yang berkelanjutan. Untuk bidang environment, bidang lingkungan hidup, Apexindo merupakan perusahaan yang tersertifikasi oleh Sistem Manajemen Lingkungan, dan kami telah melakukan program penanaman bakau sejak 2006 di Teluk Banten sebanyak 9 hektar bakau, dan juga kami melakukan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional, sehingga memastikan tidak ada limbah yang merugikan lingkungan hidup. Untuk bidang sosial, perseroan juga melakukan dengan memastikan penyerapan tenaga kerja lokal khususnya, dan juga pengembangan kemampuan tenaga kerja lokal. Selanjutnya, supplier lokal atau vendor-vendor lokal juga merupakan pihak yang kami ajak kerjasama dalam memastikan pemberdayaan bagi mereka dalam mendukung kegiatan operasional. Dari sisi governance, perseroan sebagai perusahaan yang tersertifikasi ISO Sistem Manajemen Mutu memiliki kegiatan operasional yang sesuai SOP dan juga kebijakan perusahaan. Selain itu tentunya manajemen memastikan integritas yang tinggi dalam kegiatan perusahaan. Berikutnya adalah pemaparan mengenai bukti-bukti atau inisiatif-inisiatif yang sudah kami lakukan. Seperti yang disebutkan, ada penanaman bakau sejak tahun 2006, di mana juga telah kami serah terimakan kepada pemerintah daerah Banten, supaya untuk selanjutnya bisa dipelihara oleh Pemda setempat. Ada sekitar 90.000 meter persegi atau 9 hektar bakau yang telah ditanam di daerah Teluk Banten. Untuk atas inisiatif ini, perseroan telah mendapatkan rekognisi dari Pemda Banten, Pemda Serang di tahun 2015, dan juga di tahun 2023, perseroan terpilih sebagai Environment Champion pada Kata Data Corporate Sustainability Award, di mana ini juga dilakukan oleh Kata Data media independen yang menilai atau melakukan serangkaian penjurian terhadap Apexindo. Fokus perseroan berikutnya adalah pada program pendidikan. Bagaimana perseroan membantu membangun infrastruktur dan sarana belajar untuk memastikan terpenuhinya sarana yang baik bagi anak-anak usia sekolah. Ini adalah salah satu proyek yang cukup high profile di Apexindo, mengingat berkelanjutan sejak tahun 2008. Kami telah bekerja sama dengan Sekolah Dasar SDN 001 di Muara Badak. Sejak tahun 2008, Apexindo memberi bantuan berupa ruang kelas, laboratorium komputer, perpustakaan, musola, apotek hidup hingga kantin sehat. Ini adalah sedikit contoh foto-foto dari kegiatan yang sudah kami lakukan, dan yang membanggakan adalah penghargaan yang diterima oleh sekolah berkat kerjasama atau kontribusi dari Apexindo. Sekolah SDN Muara Badak berhasil mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat provinsi pada tahun 2017, mendapatkan penghargaan sekolah sehat tingkat provinsi di tahun 2017 juga, dan terakhir bahkan mendapatkan penghargaan tingkat nasional, yaitu penghargaan Adiwiyata. Untuk selanjutnya di bidang kesehatan juga secara berkelanjutan, Apexindo bekerjasama dengan beberapa tempat, tidak hanya contohnya adalah di Muara Badak, untuk melakukan pengobatan gratis. Secara berkala, Apexindo melakukan kegiatan yang serupa di lokasi lain di daerah operasional perseroan.
Untuk bidang pendidikan, Apexindo juga melakukan beberapa donasi, misalnya contoh yang ada disajikan di slide adalah perangkat komputer untuk SMK agar bisa langsung melakukan praktek secara langsung terhadap alat komputer sesuai dengan bidang pendidikannya. Untuk bidang sosial, Apexindo melakukan donasi atau santunan, terutama khususnya di bulan Ramadan, tahun ini kepada lebih dari 900 anak yatim piatu dan duafa di beberapa daerah, lalu juga hewan kurban bagi masjid dan masyarakat di Jakarta, Banten, Kalimantan Timur, dan juga Sumatera Selatan, tergantung dari lokasi operasional perseroan. Di tahun 2024, perseroan juga telah mendapatkan beberapa penghargaan atau rekognisi dari Pertamina Hulu Indonesia untuk Best Safety Performance, untuk High Risk Contract, lalu dari Pertamina Hulu Mahakam, 2 tahun tanpa LTI khususnya untuk Rekiani dan The Crisis, dan juga dari IADC yang memberikan penghargaan terhadap RIG 9 yang telah berhasil beroperasi selama 15 tahun tanpa insiden, lalu juga dari PHI sebagai partner program untuk Safety Partnership Mitra Kerja di tahun 2023. Berikutnya adalah upaya perseroan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini merupakan salah satu komitmen perseroan tentu saja sejalan dengan penerapan ESG di perusahaan. Terlebih, perseroan juga telah tersertifikasi ISO 14001-2015 mengenai sistem manajemen lingkungan, sehingga evaluasi lingkungan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen terhadap ISO tersebut. Selain ISO, perseroan juga memiliki peraturan internal yang salah satunya adalah evaluasi lingkungan hidup seperti yang kita sajikan di sini, termasuk pengujian sampel air di lokasi kerja, sampel tanah di lokasi kerja, untuk memastikan tidak ada kerugian atau gangguan yang dilakukan oleh perseroan terhadap lingkungan hidup di sekitar tempat kerja perseroan. Di tahun 2024, total ada sebanyak 64 evaluasi lingkungan hidup yang dilakukan di wilayah-wilayah kerja perseroan sesuai tempat perseroan beroperasi. Itu adalah bagian akhir dari presentasi mengenai kinerja dan ESG. Berikutnya adalah presentasi tentang kinerja keuangan yang dibawakan oleh Pak Mulyanto. Silakan. Ya, terima kasih Bu Frida. Bapak Ibu, ikhtisar laporan keuangan yang dapat kami sampaikan di sini, kami sampaikan dalam bentuk tabel dan dalam bentuk grafik. Jadi dari pendapatan dalam US dollar jutaan dolar, kita bandingkan di tahun 2023 periode yang sama 9 bulan ya. 9 bulan 2023 dan 9 bulan 2024 ada kenaikan dari 47 juta menjadi 61 juta. Itu hanya karena adanya peningkatan utilisasi dari rig offshore dan rig darat. Lalu kemudian EBITDA 9 bulan periode 2023 10 juta dolar dan 9 bulan tahun 2024 ada kenaikan menjadi 11 juta dolar. Memang kelihatannya kalau kita lihat ada peningkatan dari revenue, tetapi EBITDA-nya sedikit menurun karena memang di tahun 2024 ada beberapa maintenance yang harus kita lakukan untuk beberapa rig darat dan rig laut kami. Begitu juga dari sisi laba kotor, ya. Laba kotor terpengaruh juga karena maintenance itu kita catatkan di biaya langsung. Mengenai capex sama di tahun lalu 9 bulan 5 juta dan di tahun ini juga 5 juta. Capex ini kita pergunakan untuk perbaikan rig kami dan juga untuk memenuhi kontrak persyaratan pada saat kita ikut tender dan ikut kontrak dengan klien. Dan saya kira highlight dari seksi keuangan cukup begitu, Bu Frida. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand pada aplikasi Zoom.
Fitur raise hand ada di icon berlabel reaction di bagian bawah layar komputer Bapak Ibu. Silahkan klik label reaction dan kemudian klik tombol berlabel raise hand. Untuk pertanyaan, setiap orang kami batasi maksimal 2 pertanyaan. Sebelum Bapak Ibu mulai bertanya, mohon dapat menyebutkan nama dan instansi asal. Untuk kemudian akan dijawab oleh direksi atau perwakilan perseroan yang hadir. Sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh Ibu Frida. Kami persilahkan. Terima kasih Mbak Naura. Baik Bapak dan Ibu, kita akan masuki sesi tanya jawab. Saat ini saya lihat ada satu Ibu Kathy sudah melakukan. Ya, selamat siang Bu. Silakan Ibu. Saya mau izin bertanya, Bu, kalau misalkan saya membaca di media bahwa ada grup perusahaan Apexindo, yaitu Dutch Bara Lestari, juga sudah menjadi perusahaan TBK dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Apakah hal ini ada pengaruhnya terhadap Apexindo ke depannya? Mengingat pemilik dari Dutch juga merupakan direksi Apexindo. Seperti itu. Baik, oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kathy. Oke, baik. Kita akan langsung jawab. Dibantu oleh Pak Mulyanto. Silakan Pak Mul. Ya, terima kasih Bu Kathy, bahwa memang betul ada sister company kita yaitu PT Das Bara Lestari yang sudah go public di bulan lalu, dan memang PT Das Bara Lestari dan Apexindo Pratama Duta secara beneficial shareholders-nya adalah ada keterkaitan, tetapi dari sisi jenis bisnisnya, dari sisi kegiatan usahanya berbeda ya, karena kalau Apexindo Pratama Duta kan memang benar-benar kegiatan usaha di dalam pengeboran, bisnis jasa pengeboran. Kalau dari PT Das Bara Lestari itu mereka adalah berhubungan dengan trading ya, dengan perdagangan komoditas. Jadi sesuatu hal yang berbeda, operasionalnya berbeda, timnya juga berbeda, begitu saya kira. Dan saya kira tidak ada keterkaitan satu sama lain dalam hal kegiatan usaha dan operasionalnya. Begitu Bu Kathy. Baik, terima kasih Pak Mulyanto. Cukup jelas Ibu Kathy atas penjelasan dari Pak Mulyanto tadi? Iya, cukup. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Kathy. Selanjutnya kami kembali buka sesi kedua. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini atas presentasi yang disampaikan. Ada satu raise hand yaitu Ibu Salsabila. Silahkan Ibu. Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Ibu, silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu atas kesempatannya. Izinkan saya untuk bertanya. Sebelumnya berdasarkan apa yang sudah dipresentasikan oleh Ibu sebelumnya, terkait angka utilisasi Apexindo, khususnya di RIK darat, sudah beberapa tahun ini merendah ya Bu. Dari pihak Apexindo sendiri, apakah memiliki rencana atau planning untuk diversifikasi di bidang lain selain drilling, dan bagaimana sikap manajemen dalam menanggapinya? Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, saya akan coba rangkum bahwa pertanyaan mengenai utilisasi kami, lalu apakah ada rencana diversifikasi dan sikap manajemen terhadap rencana tersebut jika ada gitu ya, kira-kira Bu ya. Baik, oke, akan dibantu oleh direktur kami, Pak Sofwan Farisi. Silakan Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi dari RIK darat kita memang saat ini kita sedang mengikuti beberapa tender. Jadi memang masih dalam posisi yang warm stack ya, seperti itu, karena tendernya sedang berlangsung. Tapi memang potensinya kali ini memang banyak bergeser dari oil and gas ke geothermal. Itu. Yang kedua, kami juga mulai mengaktifkan rig-rig kami yang lebih kecil kapasitasnya, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan oil and gas dengan skala kecil di daerah Sumatera. Jadi mungkin jika dilihat nanti ada rig kami rig 14 sudah mulai bekerja di wilayah Sumatera mulai tahun ini. Itu. Nah,
Jadi dari sisi rig darat, memang kedepannya kita tetap untuk oil and gas, tapi kita juga bergeser ke kliennya lebih juga fokus ke geothermal. Karena geothermal kita lihat kedepannya cukup bagus. Yang kedua adalah gimana cara diversifikasi yang kita tingkatkan. Nah, kalau kita lihat tadi pengalaman Apexindo yang sudah cukup lama, jadi memang mereka fokus dan punya keahlian di bidang sumur ya, sumur minyak dan sumber geothermal dan sebagainya. Nah, untuk itu mulai tahun ini kita sudah mulai menjajaki kerjasama dengan beberapa partner untuk masuk ke pekerjaan yang terkait sumur. Misalnya apa? Misalnya well services. Jadi well services kami sudah mulai bekerja dengan beberapa partner. Mudah-mudahan nanti akan kelihatan hasilnya di tahun 2025. Tapi memang masih dalam tahap awal. Nah itu jadi kalau ibu tanya diversifikasi ya, manajemen concern diversifikasi untuk melengkapi rig darat yang berkurang. Tapi kita lihat pemerintah sendiri ingin mengaktifkan banyak sumur-sumur idle. Kalau ibu bisa perhatikan dari pemerintah, dari Kementerian SDM yang terbaru, dia ingin mengaktifkan sekitar 1.000 sampai 2.000 sumur di mulai tahun 2025. Nah untuk itu kami melihat ini sebagai potensi. Nah, kami akan masuk ke area itu, Bu, dengan cara lebih masuk ke daerah yang kita sebut well services. Untuk produknya apa? Agak macam-macam ya, tapi kurang lebih kita ingin membantu pemerintah juga berpartisipasi untuk meningkatkan produksi minyak pada sumur-sumur yang sudah idle, dalam arti tidak digunakan walaupun reserve-nya masih banyak. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sofwan atas penjelasannya. Silakan Ibu Salsabila, apakah masih ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup jelas dari apa yang dijelaskan oleh Bu Niksi kami? Mungkin sejauh ini sudah cukup jelas, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Salsabila atas pertanyaannya. Silahkan Bapak dan Ibu, kami buka kembali sesi tanya jawab apabila memang ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan. Sebentar, saya melihat ada satu raise hand dari Ibu Arzeti Aulia. Silahkan, Ibu. Baik, Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arzeti Aulia. Di sini saya ingin bertanya, tadi sempat disampaikan ya mengenai kapasitas nasional bahwa Apexindo itu berhasil mencapai 100% komitmen ke TKDN atau lokal content. Nah, di sini pertanyaan saya itu, apa ada sanksinya ya kalau hasil verifikasi TKDN itu lebih kecil dari komitmen yang disampaikan di awal kontrak? Seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan dibantu jawab oleh Pak Mulyanto. Silakan, Pak. Ya, Ibu, memang berdasarkan PTK 07, apabila kita tidak bisa memenuhi standar TKDN yang kita komitkan pada waktu kita tender dan pada saat kita menandatangani kontrak, tentu ada risikonya dan kalau kita harus baca secara jelas ya di dalam PTK itu detail sekali dari mulai kita tidak boleh mengikuti tender ulang dan lain sebagainya, dan sampai dengan kalau yang terparah mungkin ada sanksi penalti dari keuangan. Tetapi apa yang terjadi dengan di Apexindo selama ini, kami bisa memenuhi PKDN, level PKDN yang kita komitkan pada waktu kita kontrak, dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Frida di dalam presentasinya. Begitu, dan belum lama juga kita mendapatkan penghargaan juga ya Bu ya. Betul. Penghargaan untuk TKDN. Untuk pemenuhan lokal konten. Ya, betul. Jadi memang ada, tapi kita secara detailnya sih ada di dalam aturan-aturan PTK-nya sih Bu. Jadi mungkin saya tambahkan secara garis besar ada sanksinya Ibu Arzeti, bisa berupa sanksi administratif, gitu barangkali seperti yang tadi Pak Mo bilang, tidak boleh mengikuti tender yang berikutnya. Namun juga sampai yang mungkin paling beratnya adalah sanksi finansial. Namun hitung-hitungan dan lebih rincinya mengenai hal itu memang diatur di dalam PTK 07. Demikian kira-kira Ibu. Tapi sekali lagi bahwa tadi tegaskan oleh Pak Mul bahwa sejauh ini Apexindo alhamdulillah 100% atau berhasil selalu untuk lulus verifikasi yang dilakukan oleh pihak independen, sehingga sampai sejauh ini tidak ada sanksi yang dikenakan kepada perseroan. Kira-kira seperti itu Ibu.
Baik, terima kasih. Ada pertanyaan tambahan atau sudah cukup jelas Ibu Arzeti? Untuk saat ini sudah cukup jelas. Terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah sudah 3 orang penanya? Apakah masih ada lagi hal-hal yang ingin ditanyakan terhadap kinerja Apexindo sampai tahun 2024 ini? Kalau memang masih ada, kami persilahkan. Kami masih butuh kesempatannya. Oke, tampaknya sudah cukup ya, Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir bagi yang belum untuk laporan kami kepada pihak Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian saya tutup sesi tanya jawab dan acara saya kembalikan kepada MC. Silakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya forum tanya jawab, maka selesai pula acara Public Expose tahunan PT Apexindo Pratama Duta Tbk yang dilaksanakan secara elektronik pada hari ini, Kamis 5 Desember 2024. Mewakili manajemen perseroan, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dalam acara Public Expose hari ini. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian acara ini. Sampai bertemu di acara Public Expose tahunan berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.